Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Della Aufika, NIM 22210500338. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UTS Matematika Keuangan. Berikut adalah penjelasannya. Di sini di nomor 1 diketahui PV alternatif pertama adalah 80 juta, PV alternatif 2 tidak diketahui. Kita cari PV alternatif yang kedua. Di sini dibayar uang muka 35 juta bila dilakukan secara kredit, kemudian dicicil 15 juta selama 5 tahun. Di sini J365-nya 10,95. Di sini dibagi 365, ini adalah hari selama 1 tahun. Hasilnya adalah ini. Kemudian untuk mencari hasilnya, kita cari P1 sampai dengan P5 dengan rumusnya ini. S sama dengan P dalam kurung 1 plus I plus N. Demikian caranya. 15 sama dengan P1 dalam kurung 1 plus 0,0003 pangkat 365. Di sini kemudian setelah itu dibalik P1 sama dengan 15 juta per 1,1157 sama dengan 13 juta 474.321 rupiah. Untuk mencari P2, P3, P4, P5, kita sama caranya, hanya dibedakan di pangkatnya saja. Di sini pangkatnya kok bisa 730 dari mana? Dari 35 dikali 2, karena ini pencarian tahun yang kedua. Caranya sama, yang nomor 3 juga demikian. Ini 365 dikali 3 untuk mengetahui pangkatnya. Di sini sampai dengan P5 bisa dilihat. Kemudian setelah keseluruhan diketahui hasilnya, kita tambahkan P1, P2, P3, P4, P5. Kemudian hasilnya ditambah dengan 35 juta atau uang muka tadi. Hasilnya adalah 89.653.844,8761. Berarti kreditnya sekian, tunai sekian. Jadi yang lebih menguntungkan untuk tuan adik adalah tunai. Untuk nomor 2, diketahui harga sekian. DP 10% sama dengan dikali 125 sama dengan 12.500. KPR-nya 125 juta dikali 12.500, hasilnya 112.500. PV-nya berarti 112.500.000 rupiah. N-nya 48 bulan, I 12% dibagi 12 sama dengan 0,01. Yang pertama adalah pencairan besar angsuran. Ini adalah rumusnya. Kemudian untuk pengerjaannya, di sini PV-nya kita isi 112.500.000 dikali 0,01 per ini minus 48. Kemudian begini. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu, kemudian dipangkat. Setelah itu ini hasilnya dikurangi ini, hasilnya ini. Kemudian 112.500.000 dikali setelah 0,01 dibagi 0,379. Hasilnya A adalah 2.958.750 rupiah. Kemudian setelah keseluruhan diketahui hasilnya, kita tambahkan P1, P2, P3, P4, P5. Kemudian hasilnya ditambah dengan 35 juta atau uang muka tadi. Hasilnya adalah 89.653.844,8761. Berarti kreditnya sekian, tunai sekian. Jadi yang lebih menguntungkan untuk tuan adik adalah tunai. Untuk nomor 2, diketahui harga sekian. DP 10% sama dengan dikali 125 sama dengan 12.500. KPR-nya 125 juta dikali 12.500, hasilnya 112.500. PV-nya berarti 112.500.000 rupiah.
N-nya 48 bulan, I 12% dibagi 12 sama dengan 0,01. Yang pertama adalah pencarian besar angsuran. Ini adalah rumusnya. Kemudian untuk pengerjaannya, di sini PV-nya kita isi 112.500.000 dikali 0,01 per ini minus 48. Kemudian begini. Di sini kita tambahkan terlebih dahulu, kemudian dipangkat. Setelah itu ini hasilnya dikurangi ini, hasilnya ini. Kemudian 112.500.000 dikali setelah 0,01 dibagi 0,379. Hasilnya A adalah 2.958.750 rupiah. Kemudian yang B mencari saldo utang akhir tahun pertama. Sisa angsuran 48 dikurangi 12 sama dengan 36. Rumusnya PV sama dengan dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus 1 tutup kurung pangkat minus N per I dikali A. Di sini bisa dilihat dan A-nya adalah hasil di atas tadi. Setelah itu di sini 0,3011 per 0,01 dikali 2.958.750 rupiah. Di sini adalah hasilnya sekian, 89.932,5 juta rupiah. Kemudian yang C, mencari besar utang tahun kedua, yakni total angsuran 48 dikurangi 24 sama dengan 24. Rumusnya sama seperti yang di atas. Di sini bisa dilihat, kemudian hasilnya yang di atas ini adalah 0,225 per 0,01 dikali 2.958.750 rupiah. Di sini adalah 21,25 dikali 2.958.750 rupiah. Totalnya 62.873.475. Kemudian utang yang harus dilunasi pada tahun kedua adalah saldo utang tahun pertama yang tadi, yang B, dikurangi dengan jumlah total saldo utang tahun kedua. Hasilnya adalah 27.027.495. Selanjutnya yang D. Yang D ini kita mencari bunga yang dibayarkan selama tahun kedua. Yakni ini diisi 12 dikali 2.958.750 tutup kurung minus 27 dikurangi 27.027.495. Di sini sudah dikurung, hasilnya 35.505 dikurangi sekian. Hasilnya 8.477.505. Ini yang nomor 3. Kita mencari N. PV sama dengan 300 juta, A sama dengan 3.600.500 rupiah. I-nya 12% dibagi 12 atau dibagi bulannya, total bulan selama 1 tahun. Rumusnya N sama dengan min log dalam kurung 1 minus PV kali I per A tutup kurung minus log 1 plus I. Di sini bisa kita lihat cara pengerjaannya. Kemudian setelah diketahui lognya masing-masing, kita cari lognya di kalkulator dan ini hasilnya. Setelah dibagi, hasilnya adalah 180 bulan atau sama dengan 15 tahun. Yang nomor 4 adalah mencari A atau PMT. Rumusnya adalah FV dikali I per dalam kurung lagi 1 plus I tutup kurung pangkat N minus 1
tutup kurung. FV-nya diketahui 800 juta kali 0,005833 per dalam kurung 1 plus 0,00583 3 pangkat 300 minus 1. 300 dari mana? 300 adalah lama jangka waktunya adalah 25 tahun. 25 tahun dikali dengan 12 bulan. 12 bulan adalah total dari bulan di dalam 1 tahun. Kemudian setelah diketahui hasilnya, di sini 4.666.400.000 rupiah dibagi 5,724 dikurangi 1, yang hasilnya adalah ini. Jadi 4.666.400 rupiah ini dibagi 4,72489. Hasilnya adalah 98.629. Hanya dibedakan di komanya. Kalau di Excel dan di kalkulator finance itu 9875, di sini 9876. Yang terakhir adalah soal nomor 5. Di sini kita mencari periodenya. Diketahui A sama dengan 1.500.000, FV 400 juta, I 10% dibagi 12 sama dengan 0,008. Sebenarnya ini 3333 panjang sekali. Rumusnya adalah N sama dengan log dalam kurung 1 plus FV kali I per A per log 1 plus I. Cara pengerjaannya begini. Di sini setelah diketahui masing-masing, ini lognya kita cari di kalkulator, hasilnya adalah sekian. Kemudian setelah dibagi, kita mendapatkan nilai 140,99, yang berarti 140 bulan. Kita masuk soal yang keempat, ya ini FV-nya diketahui sebesar 400 juta, A-nya 1.500.000, I sama dengan 10%. Kemudian kita bagi 12. Ini ya, rumusnya ada di atas. B4 adalah 10%, sama dengan B4 diklik, kemudian dibagi dengan 12, hasilnya ini. Berikutnya kita masuk ke penjelasan menggunakan kalkulator finance yang ada di aplikasi. Yang pertama yang nomor 4, di situ kita nyari PMT-nya. FV-nya kita isi minus 800. Rate-nya kita isi 7%. Periodenya kita isi 300 bulan. Kemudian kita klik PMT. Hasilnya 987, sama seperti tadi yang di Excel. Untuk mencari A di Excel, kita pakai rumus PMT sama dengan PMT. Kita klik. Di situ rate, berarti ini, titik koma, di situ ada enter, berarti ini diklik. Kemudian titik koma lagi, PV-nya sama dengan 0, titik koma, yang 800 ini, FV-nya diklik, titik koma, tipe 0, di enter. Karena di sini hasilnya min, yang 800 juta ini kita minus. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 987, sama seperti yang di buku ya. Masuk ke soal yang nomor 5 dengan cara memakai Excel. Di situ diketahui FV-nya. FV-nya sama dengan 400 juta. Kemudian A-nya diketahui 1.500.000.
diketahui 10%. Kemudian kita cari periode. Di sini yang nomor 5, kita cari periode. Ini rumusnya. PMT kita isi terlebih dahulu minus 1.500.000. FV-nya kita isi 400 juta. Kemudian rate kita isi 10%. Tinggal kita klik periode. Hasilnya 140 sama seperti tadi. Jadi periodenya 140 bulan. Ya, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam penjelasan, kurangnya dalam penjelasan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dela Wafika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.